Dengarlah yang baik. Aku tidak akan lari lagi. Jangan kira aku tidak tahu kamu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk keluar dan memberitahu rasa itu. Novel itu yang kamu tulis. Mimpi yang indah. Sayangnya, kamu tidak seberuntungiku yang memiliki keluarga seperti Ranran. Apapun yang ingin kulakukan, aku pasti akan mencapainya, itu baru benar. 3000 adalah keluarga yang diakui di industri. Hanya saja akhir cerita ini agak tiba-tiba. Dan tidak sesuai dengan yang sebelumnya. Tidak seperti pola pikir seseorang. Mungkin saya terlalu memikirkannya. Hahaha. Iya, sutradara Wei, intuisi Anda benar-benar tepat. Pada waktu itu, Ranran begitu fokus menulis akhir cerita, sampai tidak nafsu makan dan minum. Sudah-sudah. Jangan sebut hal menyedihkan tentang Ranran lagi. Mungkin saat itu tekanan yang dialaminya terlalu besar. Jadi agak berbeda dengan yang ditulis sebelumnya. Ternyata Nona Wen mengalami kesulitan dalam berkarya ya. Bisakah kau bercerita sedikit tentang kisah di balik karya ini padaku? Nanti juga bisa dijadikan poin jual. Saya. Baik. Dia. Juga ideal. Tunggu wawancara. Aku masih ada urusan. Aku permisi dulu. Gadis itu siapa ya? Kok aku belum pernah lihat? Dia pergi. Ranran, aku bikin masalah. Sepertinya keluarga Nona Wen ini agak enggan bertemu denganku. Bagaimana mungkin? Dia kakakku. Aku akan menyuruhnya turun menemui kamu sekarang juga. Baiklah, sampai jumpa. Kau perempuan jalan, lagi-lagi membuat masalah. Kau sengaja, kan? Benarkah aku? Pikirkan baik-baik. Jika kau berani memukulku, aku akan melaporkan ini pada atasan dengan bukti lebam di pipiku. Kuperingatkan kau. Nanti kita akan bertemu siangan di bawah. Jangan pernah menyebutkan soal novel. Kalau tidak, Anda adalah Nona Yeling. Apakah saya sebelumnya mengenal Wei Xiangnan? Kakak saya tidak enak badan, jadi cepat bawa kakakmu untuk beristirahat. Maaf, Direktur Wei. Saya pergi dulu, terima kasih atas kerja kerasnya. Xiao Yan, saya harus keluar sebentar besok. Tuan muda, semuanya lancar kan? Masih baik. Miss Yelindia. Dia berbeda dengan kesan saya sebelumnya. Halo. Iblis malam Yeling menghancurkan dunia. Santa perempuan Wenran. Koki berlian. Pertarungan hidup dan mati. Lin, tunangan Shen Qixi, diam-diam memberikan tatapan genit. Demi keselamatan dunia, kau harus mati. Wenran. Jika ada kehidupan setelah ini, aku pasti akan membunuhmu. Perawan suci Wenran menyelamatkan dunia. Wanita iblis Yening akhirnya mati. Hahaha senang. Lihatlah, apakah ini sesuai dengan akhir yang aku mulai? Siapa yang bisa menyangka bahwa ini sama seperti semua novel yang pernah aku terbitkan sebelumnya? Ternyata itu kamu. Hahaha.
Kamu berani bilang ke orang luar kalau aku yang mencuri guru besarmu? Hahaha, tidak berani lagi. Aku tidak berani lagi. Hahaha, kalau begitu. Aku tidak mau ah. Aku tidak mau, aku tidak mau, aku tidak mau. Aku tidak mau. Kau ini sudah tidak berguna, hahaha. Lebih baik kau mati saja di sini. Tidak sia-sia keluarga Wen membesarkanmu selama ini. Hahaha. Kau benar-benar menyukaiku. Ini adalah percobaan kita. Selamat datang di sebuah yang baru. Aku tidak mati. Suka dengan akhir yang aku mulai, tidak sebaik musim ini. Jelas sekali. Dewa Iblis, Ratu Iblis Yuling. Aku mungkin akan jatuh cinta padamu, roh jahat seperti ini. Pertunangan kita berdua. Terus teriak, kamu ini hantu yang keberapa? Namamu siapa? Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membunuhmu. Ternyata aku diciptakan olehmu. Orang-orang inilah yang membunuh mereka. Karena aku mewarisi segalanya darimu. Maka biarkan aku mewarisinya. Raja akan menemukan kita mati di ruang bawah tanah. Selama ini kita di penjara. Xiayan, hei, berikan barang-barang itu padaku. Taruh di ruang tamu. Baiklah, aku ingin bebas keluar masuk. Saya butuh seorang pengkhianat. Balas dendam dimulai darimu. Bangsat kecil ini sudah pulih begitu cepat. Ternyata tubuh muda memang hebat. Orang suka mengincar sesuatu yang tidak bisa didapatkan. Namun jika itu diberikan dengan mudah, itu hanya akan menjadi jebakan. Sungguh menyenangkan. Xiao Qi, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Tidak heran kamu menganggapku dewi. Ternyata aku benar-benar bodoh, ya. Sekarang kita tidur bersama. Siapa aku? Shan Shan. Dulu kamu jatuhkan aku dengan pemukul listrik. Sekarang menjadi seperti ini lagi. Kau bilang ini bukannya tindakan yang berlebihan? Ah, aku beri kau kesempatan. Berlututlah di hadapanku. Biar kau berlutut di hadapanku. Kemana Tuan Jia pergi? Barang-barangku mana? Nona Sang, saya akan segera datang. Baiklah. Sebentar lagi, aku akan menjemputmu. Akan kubawa kau ke tempat yang sepi. Kita selesaikan apa yang belum selesai. Selanjutnya, aku akan menjadikanmu pionku. Si jalang kecil ini. Bodoh sekali, si peri nakal. Kamu ingin bermain bagaimana? Aku ingin kamu mengikatku. Bagaimana? Tidak, aku memohon, lepaskan aku. Jika kamu ingin teriak, teriakan saja. Itu enak didengar. Benarkah? Enak didengar? Iya. Yeling, kau wanita jalang. Kau orang gila. Lebih baik kau lepaskan aku. Jika kau melepaskanku, aku akan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Ku peringatkan kau, jika kau tidak melepaskanku, aku akan memberitahu Nonaran. Aku akan mengulitimu lagi. Ah! Tahukah kau mengapa aku tidak menyuruhmu membersihkan tangan kananmu?
karena nanti kau masih harus mengantarku pulang dengan mobil. Tapi kau pasti akan menceritakan ini pada Wenran nanti. Lupakan saja, lebih baik aku membunuhmu. Jangan, jangan, jangan. Segera, aku akan melakukan apa saja. Aku benar-benar bersedia melakukan apa saja. Aku bersedia, bersedia. Aku bersedia semuanya. Aku bersedia semuanya. Sudah cukup. Hanya air yang tidak bisa membunuh orang. Kamu memang pantas mendapatkannya. Aku bilang sama kamu, cepetan lepaskan aku. Kalau enggak, jangan suruh aku pergi. Tidak, tidak, ini semua kamu yang memulai. Kamu yang memulai. Aku yang memulai. Siapa yang bisa membuktikan? Hanya anjing seperti kamu yang bisa menarik perhatian Nona Wen. Aku menyarankanmu untuk bersikap baik. Selain hal-hal itu, ada juga rekaman pengawasan saat kau memaksaku keluar dari keluarga Wen. Bukti-bukti ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa kau telah melakukan pemerkosaan dan penculikan. Membebaskanmu bukanlah masalah. Tapi kau harus memberitahuku apa yang dilakukan Wenran setiap hari, dan dengan siapa dia bertemu. Lapor padaku dengan rinci. Pemeriksaan setiap hari Senin. Kenapa tidak mau? Sial, sial, aku mengerti. Tindakan wanita jahat itu, Wenran. Tulis semuanya, tulis semuanya. Bagus. Selama ini setiap hari Jumat, Wenran selalu pergi bersama kepala pelayannya, Duyu. Mereka mengatakan keluar bahwa mereka melakukan kegiatan amal, tetapi sebenarnya sudah bertahun-tahun. Baiklah, Nona Ranran, bagaimana kalau kau juga keluar sebentar? Jangan keterlaluan. Aku tidak mau terkontaminasi oleh bau kemiskinan. Aku bisa berjanji padamu, tapi itu hanya untuk tampak seolah-olah melakukan amal. Bukankah itu cukup? Kamu ambil barangnya. Setelah kamu selesai, aku akan datang lagi. Orang jahat sepertimu melakukan amal? Aku tidak percaya. Tuan muda, kamu adalah CEO grup Tianding. Kenapa harus berpura-pura menjadi sutradara? Oke, baiklah. Mulai. Sutradara Wei datang ke rumah saya. Benar-benar suatu kehormatan. Bertemu dengan Miss Wen yang berbakat adalah kehormatan saya. Hari ini datang untuk membicarakan film 3,000 dengan Miss Wen. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hematkan energimu. Aku akan menurut. Aku tidak akan berlarian lagi. Jangan kira aku tidak tahu. Kau hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi dan memberitahu orang itu tentang aromanya. Novel itu kau yang menulisnya. Pikirannya benar-benar indah. Sayangnya, kamu tidak seberuntungiku yang memiliki nasib seperti Ranran. Apa yang aku inginkan pasti akan tercapai. Itulah nasibku. 3000 adalah keluarga yang diakui dalam industri. Hanya saja, hasil akhirnya agak tiba-tiba. Tidak sesuai dengan yang sebelumnya. Tidak seperti seseorang. Ah, mungkin saya berlebihan. Hahaha. Iya, sutradara Wei, intuisi Anda memang sangat tepat. Pada waktu itu, Ranran sampai tidak bisa makan atau minum karena sibuk menulis akhir cerita. Sudahlah, sudahlah. Jangan bicarakan hal yang membuat Ranran sedih. Aduh, mungkin karena tekanan yang sangat besar pada waktu itu. Jadi ini agak berbeda dari yang ditulis sebelumnya. Sepertinya, menciptakan karya tidaklah mudah bagi Nona Wen. Apakah bisa ceritakan kisah di balik proses kreatifnya? Nanti, aku bisa jual untukmu. Baik. Dia juga sangat idealis. Nanti kita bahas lebih lanjut. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu, jangan diganggu ya. Siapa gadis itu? Kok aku belum pernah melihatnya? Dia sudah keluar. Ah, sabar, sabar. Aku membuat masalah. Ah, sepertinya keluarga Nona Wen ini tidak terlalu ingin bertemu denganmu. Bagaimana bisa begitu? Dia kan kakakku. Aku akan suruh dia turun untuk menemui kamu sekarang.
Kamu ini pengecut, datang lagi buat masalah. Kamu sengaja, kan? Pergi. Pikirkan baik-baik. Kalau kau berani memukulku, aku akan melapor ke atasan dengan bukti tamparan ini. Yeah. Ku peringatkan kau. Nanti kalau bertemu Wei Xiangnan di bawah, jangan sebut-sebut soal novel itu. Kalau tidak, aku akan membuatmu sengsara. Rasanya seperti kau ini nona malam. Apakah aku sebelumnya mengenal Wei Xiangnan? Kau. Kakakku, dia merasa tidak enak badan, jadi, cepatlah bawa kakakmu ke atas untuk beristirahat. Maafkan aku, sutradara Wei. Kalau begitu aku pergi dulu, kau telah bekerja keras. Xiao Yan. Besok aku akan pergi sebentar. Tuan muda, semuanya masih lancar. Baik-baik saja. Nona Yulin, dia. Dia agak berbeda dari kesan saya padanya. Halo. Coba lagi. Apa ini? Sebuah rahasia yang lebih besar. Nona Yelin. Apa rahasiamu? Sutradara Wei. Apakah rasa penasarannya begitu kuat? Saya ingin tahu segalanya tentangmu. Warna rambut itu dibeli. Masalah ini, bahkan Direktur Wen tidak tahu. Apa dia menggantikan posisiku? Membawa Wanran ke rumah sakit. Bahkan orang di sampingmu pun sedang merencanakanmu. Sungguh menyedihkan. Ran, kamu mau kemana? Ke pemeriksaan kesehatan, ada adegan aksi di film berikutnya. Sungguh, aku kan bintang besar. Kenapa harus aku yang pergi? Kenapa mereka tidak bisa melakukannya sendiri? Bagaimana bisa syuting adegan yang begitu berbahaya? Baiklah, hati-hati ya, Baik, pergi saja. Pergi untuk tes DNA. Sekalian bawa pulang laporan pemeriksaan tubuh Wenran dan semua rekam medis sebelumnya. Baik, Tuan. Hal ini sama sekali tidak boleh diketahui orang ketiga. Tuan, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan membiarkan orang ketiga mengetahuinya. Nona Li. Bagian kebidanan. Serahkan laporan ini kepada Wen Daosue. Baik. Benarkah? Ternyata dia bukan orang biasa. Buatkan saya sebuah draft surat cerai. Ternyata di antara orang jahat. Bisa begitu mudahnya saling menggigit. Aku dengar dari Ran kalau kamu baru saja cek kesehatan. Aku khawatir kalau kamu pergi sendiri. Ini laporannya. Aku baik-baik saja. Apakah dia tahu? Itu tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Bertemu.
Ada apa? Saya menemukan bahwa Wen pernah bekerja di bidang kebidanan setahun yang lalu, tapi itu tidak fatal. Jika kita menggali lebih dalam, itu mungkin tidak baik. Apa yang kamu ingin saya lakukan? Aku butuh bantuanmu untuk menyelidiki semua gosip di kelas selama setahun ini. Baik. Ya. Tidak apa-apa. Kau terlihat sangat lelah. Aku sedikit khawatir. Aku tidak apa-apa. Di sini ada informasi gosip tentang Wenran selama setahun terakhir. Dan juga berdasarkan humas dan pemasaran yang telah kita lakukan secara diam-diam. Tidak ada yang terlewatkan, kan? Nona Ye, tenang saja. Sutradara Wei sudah mengatur semuanya. Bahkan berita yang dibungkam dengan uang banyak. Foto ini pada saat itu menimbulkan kontroversi yang cukup besar. Wenran, sebagai aktris terkenal, larut malam mengunjungi bagian kebidanan. Setelah foto tersebut terungkap, banyak akun pemasaran yang mengklaim Wenran hamil. Seperti yang kamu lihat, selesai dengan sempurna. Nona Wen bahkan mendapatkan lebih banyak perhatian. Tuan Wen, bagaimana pendapatmu? Tidak ada angin, tidak akan ada ombak. Memang benar. Apakah menurutmu ada yang tidak beres? Maksudmu? Dia menutupi kelemahannya dengan riasan. Dia mabuk total. Jangan sembarangan bicara tentang ini. Saya sangat yakin. Baiklah, meskipun begitu. Saya tahu. Saya juga tidak berniat untuk melawan Yes. Yang saya inginkan adalah menyingkirkan Zheng Jianchun. Sutradara Wei, Anda ingin mengundang Wenran untuk ikut serta dalam siaran langsung amal panti asuhan? Benar. Lagi pula, saat ini 3000 membutuhkan perhatian setiap hari. Apalagi popularitas terbesar Miss Wenran dalam 6 bulan terakhir adalah 3000. Saya ingin memberinya posisi tanda tangan. Sebagai manajer yang lembut, saya pasti ingin membuatnya lebih sukses. Semoga kali ini dapat bekerja sama dengan sutradara Wei dengan sukses. Baiklah, saya akan menambah 2 kali lipat biaya tampilannya. Sutradara Wei, semoga kita bekerja sama dengan baik. Semoga kita bekerja sama dengan baik. Hahaha. Jika ada kehidupan setelah mati, aku pasti akan membunuhmu. Hahaha. Kenapa kamu tidak bilang dari awal sih? Siaran langsung di panti asuhan? Nona Wenran hari ini sedikit tidak senang. Kenapa bisa begitu? Aku sangat menantikan siaran langsung hari ini, iya benar. Kenapa kamu ada di sini? Saya tidak bisa membuat malu di sini. Jangan menahan saya. Itu belum tentu. Kamu. Hitung mundur siaran langsung. Untuk harga saham perusahaan, harus menjaga hubungan dengan Yeling. Halo semuanya, saya Wenran. Ran cantik dan berhati baik. Saya datang ke panti asuhan untuk melakukan amal. Ini Shen Xiao, ya, benar-benar pasangan yang cocok dengan Ran. Tak disangka, Kakak dan Shen Ge datang bersama. Siaran langsung kali ini didukung bersama oleh keluarga Shen dan keluarga Wen untuk Yeling. Saya sebagai tunangan sah di keluarga Shen, tentu saja harus bersama. Benar, aku? Ran.
Jangan salah paham. Hanya saya yang merasa Wenran itu wanita licik yang menggoda kakak ipar. Ranran lagi siaran langsung. Ranran lagi siaran langsung. Bagaimana aku bisa berpikir macam-macam tentang kakak perempuan dan kakak laki-laki Shen? Kau sebaiknya mengaturnya untukku hari ini. Aci. Sutradara Wei, ini tidak ada di naskah. Tapi keluarga Shen memang memberikan sponsor. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku katakan sekali lagi. Jika itu di luar isi naskah, jangan siarkan siaran langsung. Kamu lebih terampil daripada yang saya bayangkan. Terima kasih, Nona. Maksudnya dalam hal apa? Investasi keluarga Shen adalah karya Anda, kan? Tuan muda. Sini orang ini. Tuan muda, apakah proposal ini tidak diperlukan lagi? Tidak perlu, ada satu tokoh penting yang kurang. Siapa? Keluarga Shen selalu ingin mengakuisisi sebuah pabrik milik keluarga Wen. Kami membantu mereka sedikit, mendorong mereka untuk bekerja sama, sambil mengakuisisi saham keluarga Shen. Apa yang kamu lakukan sudah melebihi ekspektasiku, tapi tetap terima kasih. Aku pasti akan membantumu. Aku sangat menantikan bagaimana Renren menjadi seorang ibu. Aku juga tidak tahu siapa yang begitu beruntung bisa menikahi Renren. Kita minum air panas saja, ya. Aduh, anak-anak harus banyak minum air panas. Komentar ini bilang sangat menantikan Renren menjadi ibu. Aci, kamu menantikannya? Aci. Aku merasa agak tidak enak badan. Kalian bantu saya untuk beristirahat sebentar. Saya tahu kamu tidak punya niat baik. Katakan saja. Kamu datang kali ini mau apa? Saya tidak. Tidak. Jangan kira saya tidak tahu. Orang yang bernyanyi tengah malam itu kamu. Bukan saya. Benar-benar bukan saya. Bukan kamu. Jangan kira dengan berpura-pura menakut-nakuti bisa menakutiku. Jika saya menemukan kamu tahu rahasia apa, saya pasti akan menanganimu. Hahaha, Guru Liu bisa offline hari ini? Hari ini saya maafkan kamu dulu. Tetapi aku tidak akan melepaskanmu. Wenren. Hadirin sekalian, untuk mengucapkan terima kasih atas kedatangan kalian semua, anak-anakku, khususnya telah mempersiapkan sebuah pertunjukan untuk kalian. Mari kita sambut. Siap dimulai. Di dunia ini hanya ada ibu yang terbaik. Anak yang punya ibu seperti harta karun. Sepertinya kamu tidak terlalu suka acara ini. Apa yang harus kita lakukan? Ini adalah keahlianku yang sebenarnya. Kebahagiaan yang tak bisa dinikmati. Tanya saja pada Nona. Apakah kamu tidak enak badan? Ada apa denganmu? Jangan dekati aku. Jangan dekati aku. Oh. Bertahanlah sedikit, anak sudah lebih dari 3 bulan. Hanya bisa kelaparan sekali. Hanya ibu yang terbaik di dunia.
anak yang memiliki ibu. Masuk ke pelukan ibu. Ranran. Ranran, Ranran. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Ranran. Aku baik-baik saja, hanya sedikit hipoglikemia. Sebelumnya saya akan minta kamu untuk membiarkan dia beristirahat dengan baik. Begini caramu merawatnya. Begini caramu merawatnya, saya. Aci. Situasi seperti ini, siaran langsung harus dihentikan. Saya baik-baik saja, siaran langsung tidak boleh dihentikan. Ini kan proyek yang kamu sponsori. Ranran. Saya rasa kesehatan tubuh lebih penting. Tadi kau terlihat sangat menderita. Saya kira kau tidak menyukai anak-anak itu. Kau bicara omong kosong apa sih? Mama. Kenapa kau tidak menginginkanku lagi? Kenapa kau tidak menginginkanku lagi? Kenapa kau tidak menginginkanku lagi? Aku. Maksudnya apa yang baru saja kau katakan? Anak seperti apa? Kakakku. Dia gila. Dia mengigau. Percayalah padaku. Rasanya. Ini lagi ada masalah apa lagi? Anak kami, Ranran, sedang sakit saat siaran langsung. Sekarang kamu biarkan orang lain mencemarkan namanya sembarangan. Apa maksudnya ini? Kami juga tidak tahu kalau Miss Wen sedang sakit. Saya tidak ingin mendengar kenyataannya. Sutradara Wei, sebaiknya kamu memberi penjelasan. Sutradara Wei, kami juga butuh penjelasan. Situasi mendadak seperti ini. Bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada kalian? Situasi mendadak. Dalam skrip rencana yang kalian berikan kepada kami, tidak ada hal-hal yang berantakan seperti ini. Ini juga bukan sesuatu yang bisa kami putuskan. Kalau begitu, menurutmu kita tidak bisa melanjutkan kerjasama ini, bukan? Tapi kita sudah menandatangani kontrak senilai 3 juta RMB. Tapi harus membayar dendawan prestasi. 3 juta. Bukankah hanya 1 juta? Ranran, dengarkan aku. Sutradara Wei, apakah kau yakin kita berhutang 3 juta? Tentu saja tidak. Guru Zeng awalnya terus menolak tambahan kita sampai 3 juta. Kamu bicara apa sih? Ranyan, kamu harus percaya padaku. Aku tidak akan menyakitimu. Aku. Nana. Tidak kelihatan kalau kamu begitu hebat dalam mengingat. Tidak bisa dihindari. Aku kan seorang sutradara. Tapi, kamu membuatku merasa bahwa sebelumnya kamu benar-benar tulus. Mungkin kita memang bersama sebelumnya. Tapi aku tidak akan menyakitimu, kan? Terima kasih. Selamat datang di rumah. Aku selalu ingat tahun-tahun ini, waktu bersama Ling Ling di panti asuhan. Kamu dengan penampilan sakit seperti itu. Ibumu tidak akan datang mencarimu. Kamu bohong. Ahehe. Kamu tidak bisa memperlakukan dia seperti itu. Sejak saat itu, dia menjadi cahayaku. Bebaskan aku. Ada orang? Bebaskan aku, ada orang? Aku selalu dilindungi olehnya. Hingga Wei Jia tahu tentang Siang Nan. Kami pulang.
Lin Lin, aku tidak akan melupakanmu. Ada apa? Apakah Direktur Xiangna akan kembali? Akan. Setelah dewasa, aku mencarinya lama sekali. Saat aku tahu bahwa Ling Ling diadopsi, aku memilih untuk melanjutkan studi di luar negeri. Ketika aku kembali, dia akan menemukan benda asing itu. Aku tahu dia telah berubah. Aku juga sudah menyelidiki semua penderitaan yang dia alami selama ini. Semua ketidakadilan yang dia terima. Sekarang aku ingin melakukan semua yang ku kenali untuk membantunya membalas dendam. Jadi kau membantu Yilin? Ada apa lagi dengan Ran-Ran? Ada apa denganku? Kenapa kamu siaran langsung bersama Yilin hari ini? Ini kan demi promosi perusahaan. Promosi? Sampai sekarang kamu bilang ke publik kalau Yilin adalah tunanganmu, lalu aku bagaimana? Kamu menempatkanku di posisi mana, Ran-Ran? Jangan dijelaskan lagi. Kalau kamu tidak ingin menikah denganku, katakan saja langsung. Kita berdua bisa membatalkan pertunangan. Iya. Ran-Ran, selama kamu senang, apapun akan kuberikan padamu. Benar, 3.000 untuk prapeluncuran siaran langsung itu hancur. Aku ingin keluarga Shen berinvestasi 3.000. Hanya itu. Kukira itu sesuatu yang besar. Hanya investasi untuk satu drama. Kalau kamu senang, nyawaku pun akan kuberikan padamu. Jangan bicara seperti itu. Baiklah, aku tidak akan bicara seperti itu. Kalau begitu, sekarang juga aku akan mengaturnya. Aku pasti akan membuatmu menjadi pemeran utama wanita di film, event. Benarkah? Benarkah? Ran-Ran, apa maksudmu ini? Begitulah maksudnya. Saling cocok. Ran-Ran, aku hanya kali ini dibutakan oleh nafsu. Mataku silau oleh uang, kau. Ini pasti konspirasi Wei Xiangnan. Naskahnya dia yang berikan padaku. Pasti ini masalahnya dia. Aku akan segera menelepon manajerku. Cukup. Kamu sama sekali tidak seperti Menir sekarang. Kita berdua. Ran. Kita telah berjuang bersama-sama. Kamu tidak boleh meninggalkan aku saat ini. Kalau begitu sepertinya kita hanya bisa susah bersama, tapi tidak bisa senang bersama. Malam ini juga aku akan mengeluarkan pernyataan. Membatalkan kontrak denganmu. Wenran. Lupakan bagaimana kamu dulu ditinggalkan. Dan bagaimana kamu merendahkan dirimu memohon padaku? Apakah kamu sudah lupa? Dengar-dengar keluarga Shen akan berinvestasi 3.000. Apa rencanamu? Nona Wen, Anda sebagai penulis novel, bisakah Anda berbicara tentang pandangan Anda mengenai perubahan dalam 3 hari? Semua pertanyaan ini akan saya jawab satu persatu di konferensi pers. Mari kita jawab dulu, Nona Wen. 3.000 adalah salah satu novel paling populer dalam beberapa tahun terakhir. Untuk adaptasi filmnya, grup Shen sangat menganggapnya penting. Oleh karena itu, kerjasama kali ini antara Nona Wen dan Wei Dao berjalan dengan baik. Nate juga memiliki novel Nona Wen yang sudah terkenal sebelumnya. Saya rasa kerja sama kali ini pasti akan. Setelah saya memutuskan untuk mengadaptasi 3.000, segera saya mengunjungi Nona Wen. Namun Nona Wen selalu menjaga jarak tentang proses kreatifnya. Apakah hari ini Anda bisa berbagi sedikit? Silakan berbagi. Nona Wei. Bagikan sedikit. Nona Wei, silakan berbagi. Bagikan saja. Pekerjaan kreatif itu memang sangat sulit. Selain itu, saya adalah seorang aktris. Jadi sangat sulit untuk menemukan waktu untuk berkarya. Ditambah lagi, menir saya yang sebelumnya, demi uang. Menerima banyak tawaran untuk saya. Untungnya saja, sekarang aku sudah membatalkan kontrak dengannya. Baiklah, selanjutnya sesi tanya jawab. Nona Wen, tokoh antagonis wanita di novel sebelumnya. Sepertiga bagian pertama menderita karena tokoh utama wanita.
Apakah awalnya kau belum menentukan pemeran tokoh utama wanita? Tentu saja bukan. Aku berharap setiap tokoh dalam ceritaku memiliki karakter yang kuat. Tokoh utama wanita memiliki alur perkembangan karakternya sendiri. Tokoh utama wanita kedua juga memiliki alasannya sendiri untuk berbuat jahat. Saya ingat tokoh utama wanita di bab 20 menyelamatkan tokoh utama pria, dan telah bertemu dengan tokoh antagonis pria. Mengapa kemudian Anda mengatakan bahwa Anda masih perawan? Apakah Anda lupa menulisnya? Ya, saya sendiri yang lupa. Lagi pula, waktu penulisan terbatas. Maaf, saya salah ingat. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Waktu penciptaan karya Miss Wen ini sudah cukup lama. Beberapa hal dia tidak terlalu ingat. Saya rasa tidak perlu dipaksakan. Saya selalu heran, kenapa akhir cerita novel ini sangat tidak sesuai dengan yang sebelumnya. Tokoh utama terlihat sangat munafik. Permisi, apa yang sedang terjadi? Permisi, sudah makan? Nona Wu, sudah makan? Nona Wu, hei. Waktunya hampir habis. Konferensi pers hari ini akan segera berakhir. Untuk pertanyaan selanjutnya, kami tidak akan menjawab lagi. Nona Huangran, jawab saja, saya sudah bilang. Pertanyaan selanjutnya, tidak akan kami jawab lagi. Sebagai Nona Wenran, penulis novel aslinya, ia tidak dapat menjawab pertanyaan terkait novel tersebut. Itu membuat orang teringat akan kontroversi sebelumnya. Ya. Investasi sebesar 3.000, mengapa kau tidak membicarakannya denganku? Perusahaan grup Shen kami bahkan belum menggunakan nama Wei. Katakan saja, apa yang terjadi di internet? Nenek itu, semua itu adalah fitnah dari wartawan di internet. Diam. Aku katakan padamu, perjanjian pernikahan antara Shen Si dan anak angkat keluarga Wen waktu itu. Aku hanya setuju dengan terpaksa. Sekarang datang lagi orang seperti kamu, seorang aktor. Masih menyebabkan skandal. Aku rasa kamu sama seperti ibu kandungnya Shen Si, sama-sama tidak tahu malu. Nenek, kakak Shen Si, dia tidak sengaja. Jangan marah ya. Diam. Mulai besok. Jika kamu tidak bisa menangani masalah ini dengan baik, jangan harap kamu bisa masuk ke rumah keluarga Shen. Mengerti? Pergi sana. Jangan marah. Keluarga Shen bertindak. Kenapa panik? Keluarga Shen menggunakan perjalanan Wenran selama setahun kemarin untuk mencucinya. Sekarang opini publik di seluruh internet sudah mengarah ke Wenran. Setelah terbukti, dialah istri barumu. Saham keluarga Shen tidak masalah. Kita mengakuisisi saham keluarga Shen pada waktu yang tepat. Sekarang harganya naik. Ya. Kau sudah lihat trending topiknya. Aku sangat penasaran mengapa kau tidak maju dan mengaku sebagai penulisnya. Biji-biji keraguan baru saja ditanam. Masih butuh waktu agar ia tumbuh. Kau bodoh ya? Kau sudah mempermainkan kepalaku. Dan bodoh lagi, guruku, maafkan aku. Apakah permintaan maaf berguna? Rambutku ini sudah diasuransikan. Kalau kamu bisa, lakukan saja. Kalau nggak bisa, pergi saja. Maaf. Saya akan pergi, kok. Nona Wen. Tidak perlu marah padanya. Saya sih nggak marah padanya. Tunangan saya adalah investor terbesar ketiga, loh. Aku ganti penata rias, tidak masalah kan? Tentu saja tidak masalah. Tapi keadaanmu sekarang tidak seperti saat audisi, saat kau terlihat tenang. Sekarang aku ingin bicara padamu. Yang mulia, jangan salahkan kakakku. Ini semua salahku. Kau begitu bodoh. Kartu. Nona Wen, meskipun ini hanya audisi. Tapi tolong tunjukkan perasaan yang sebenarnya, kalau begitu.
Sutradara. Mungkin karena saya belum cukup istirahat belakangan ini. Ah, begitu ya. Baik, kita berhenti sejenak. Ayo kita ambil foto penataan rias dulu. Mengapa? Padahal kamu penulis aslinya. Bagaimana bisa kamu tidak mengerti naskah dan karakternya? Ran, lihat sini. Tokoh utama wanita dengan susah payah merangkak ke arah tokoh utama pria. Kamu harus menunjukkan rasa sakit yang sangat kuat. Raran. Aku sedang bicara padamu. Ah, sudah tahu. Nanti aku akan berteriak sekencang-kencangnya. Menangis saja tidak apa-apa. Nona, jangan bermain-main. Bukankah ada kamu yang mengajariku untuk membesarkannya? Yeling. Mendekatlah. Masih saja pengecut. Temani aku syuting dan jadi asistenku. Patuhlah dan bantu aku mengurutkan naskah di lokasi syuting. Yang mulia. Lantai 5 gunung. Hatiku hancur. Sangat sakit. Dan aku. Tetapi kau. Potong. Nona Wen benar-benar cepat sekali kemajuannya. Aku penulisnya, aku tentu saja tahu bagaimana memerankannya. Hahaha. Aduh. Apakah seperti ini tidak terlalu baik? Apa yang tidak baik? Apa yang tidak baik? Apakah kamu ingin pergi mencari rasa dan memberitahunya? Kamu yang mengajarkanku. Aku tidak. Sembunyikan pikiranmu yang kecil itu. Keluar, aku ambilkan sebotol air. Nona Yelin, setiap langkah yang kamu ambil, aku tidak begitu mengerti. Misalnya, kamu pikir aku berputar-putar jauh hanya untuk menjadi asisten orang lain? Pernahkah kamu melihat kucing dan tikus? Ketika kucing menangkap tikus, ia tidak langsung memakannya. Namun ia akan bermain dengan tikus itu terlebih dahulu. Kamu ingin membuatnya kehilangan semua sandarannya. Memberinya hukuman yang seharusnya diterimanya. Itu yang kamu katakan. Aku hanya ingin mengambil kembali milikku. Ayo. Cepat semua. Shen Shao berkunjung ke lokasi syuting. Silakan minum air. I'm on my hands up for your dance. Aku tahu kau merindukanku. Baiklah. Saya datang hari ini. Terutama karena nenek akhirnya setuju untuk berinvestasi. Itu berarti kita tidak perlu mengeluarkan uang sendiri. Tuan Shen. Sebentar lagi ada adegan Miss Wen. Karena sudah datang, tetaplah di sini untuk menonton. Aduh. Lihatlah. Kalau begitu aku akan pergi merias wajahku dulu. Di mana handphoneku? Ada apa ini? Apakah kamu? Apakah kamu yang mengambil handphoneku? Bukan aku. Pasti kamu. Kamu tahu di dalam ponsel ada bukti aku menyiksa kamu. Jadi kamu mencurinya. Aku benar-benar tidak tahu. Itu pasti milikmu. Tidak benar. Pasti kamu. Sekarang kamu sudah di dalam tim produksi. Jadi kamu mencuri ponsel. Ingin membuktikan bahwa 3.000 itu milikmu. Apakah saya benar-benar tidak ada?
Adik Aci bilang saya mencuri ponselnya. Saya tidak, jangan dengarkan omongannya yang tidak masuk akal. Kak Shen, saya tidak melakukannya. Dia yang mengambil ponsel saya. Tadi kamu suruh saya ambilkan air. Saya akan ambil airnya dulu. Saya tidak punya waktu. Kamu. Karena barang yang hilang ada di grup saya. Jadi saya yang akan bertanggung jawab. Saya akan bawa Nona Ye untuk memeriksa rekaman CCTV. Apa yang kamu ketahui? Saya tidak tahu. Tapi sekarang ada wartawan hiburan dari Gansu yang menemukan sebuah ponsel di lokasi syuting. Lalu dia menemukan berita yang beredar di internet. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Pasti mereka yang mencuri ponselku. Apa yang ada di dalam ponsel itu? Hanya bukti kita menyiksa bayi. Dan saya ambil 3.000. Saya segera akan kuhabisi mereka. Mengerti? Sayang-sayangku. Jangan khawatir ya. Segera tiba saatnya pengungkapan dari bidadari kecil kita, Wenran. Cepat matikan siaran langsungmu. Kau melakukan apa? Hei hei hei, ku bilang padamu. Kalau kau seperti ini, aku bisa melaporkanmu ke polisi. Ku bilang padamu untuk segera mematikan siaran langsungmu. Cepat. Dengar tidak? Matikan siaran langsungnya. Nona Wen, sebenarnya kau takut apa sih? Kau matikan siaran langsungmu. Jangan-jangan ada rahasia besar yang mengejutkan. Kita lanjutkan nanti. Wah, Satpam, Satpam, Satpam. Berita besar hari ini adalah aku akan menunjukkan bukti di atas meja. Dengarkan aku jelaskan. Jelaskan apa? Jelaskan kalau kamu pernah tidur dengan orang lain. Apakah kamu sadar? Tidak. Itu semua bohong. Bohong? Sial, aku benar-benar buta mata. Lihat, kau ini brengsek ya. Haha. Aku brengsek. Aku brengsek. Lalu kau itu apa? Aku adalah putri sulung keluarga Wen. Sedangkan kau hanyalah anak haram dari selingkuhan. Ulangi sekali lagi. Aku bilang kamu cuma anak haram dari seorang selingkuhan. Nona Ye, apa kamu puas? Berita selanjutnya tergantung padamu. Selamat bekerja sama. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Kau melakukan apa? Kukira kau akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuktikan dirimu. Membuktikan apa? Membuktikan bahwa aku dianiaya banyak orang. Atau membuktikan bahwa aku adalah penulis 3.000. Aku tidak peduli. Aku tidak butuh belas kasihan orang lain. Saya hanya perlu membuat mereka kehilangan segala-galanya. Tapi saya peduli. Saya peduli apakah kamu merasa terhina. Saya tidak peduli apa kata orang lain. Kamu akan kembali kepada kejayaanmu yang seharusnya. Jika saya bukan Yening, apakah kamu masih akan membantu saya? Besok akan ada film baru kali ini. Akan mengambil kembali kehormatan yang menjadi milik Indonesia. Seluruh dunia maya menghujatmu karena tidak tahu malu. Kau masih ingin masuk ke pintu rumah keluargaku? Nyonya, saya tahu saya salah. Diam. Berapa banyak sahammu yang jatuh karenamu, Shen? Jangan bicara lagi. Mulai besok, Shen Qi berhenti mengendalikan grup Shen.
Di rumah saja dengan tenang. Nenek, Shenqi adalah satu-satunya cucu Anda. Berikan dia kesempatan lagi. Jangan katakan lagi, HMPH. Nenek, nenek. Kenapa? Semua salah kalian. Halo, sayang-sayangku. Baru-baru ini, kru film 3000 meledak. Aktris utama Wenran diliputi berita. Kru film Shouting Le mengadakan konferensi pers hari ini. Mari kita lihat. Hasilnya bagaimana? Mari kita nantikan. Apakah sutradara Wei membuka kembali Sanjian untuk mengklarifikasi berita tentang Nona Wen sebelumnya? Apakah melanjutkan syuting Sanjian tidak akan menghormati pembaca yang menyukai cerita ini? Sanjian selalu merupakan novel yang saya sangat sukai. Saya akan melanjutkan syuting. Dari mana Anda punya keberanian untuk melanjutkan syuting? Apakah itu dari Liang Jingru? Hahaha, itu saya yang memberikannya. Apakah kamu akan merebut kembali yang menjadi milikmu? Kenapa sampai hari ini masih seperti ini? Tidak mungkin. Kalian jangan sampai ada yang berani merebutnya dariku. Ide ini, kau pukul dia. Perkenalkan diriku kepada kalian semua. Akulah penulis asli dari 3000. Penulis asli. Penulis asli. Kamu bilang kan? Jangan-jangan ini adalah aktor yang dicari oleh Wei Xiangnan, kan? Saya yakin semua orang sudah melihat bukti di ponsel. Setelah 3000 mulai syuting, banyak hal terjadi. Sekarang kami sudah menemukan penulis yang sebenarnya. Saya percaya 3000 akan menjadi karya yang mengguncang seluruh negeri. Apa saja perubahan yang akan ada di versi terbaru dari 3000? Apakah akan ada akhir cerita yang baru? Sanqian? Dia adalah orang yang memperkosa saya. Semua orang tahu itu. Tokoh utama di awal novel, kemudian berubah menjadi. Tapi di 100 bab baru, penjahat akan menjadi yang sebenarnya. Maka selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada kalian semua sesuatu yang berbeda. Penjualan Sanqian meledak. Terjual 3000. 3000 tidak akan melanjutkan syuting. 3000 tidak akan melanjutkan syuting. Keluarga Shen memutuskan untuk tidak melanjutkan investasi. Bagaimana bisa seperti ini? Apakah ini cara investasi yang baru? Kejutan di lokasi syuting. Gosip terbaru. Grup Shen mundur. 3000, apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Aku hanya ingin kau selamanya tidak mungkin melihat karyamu sendiri. Penyelamat? Yeling, cepat sekali dia berubah pikiran. Apakah kau mau bertanya pada wanita jalang ini apa yang sudah dia lakukan? Jangan keterlaluan. Jangan mengira aku tidak bisa menyelidiki kalian. Videonya adalah buatanmu, Yeling. Berita tentang Wenran juga buatanmu. Cukup, aku tahu semua ini. Semua orang sudah mendengarnya, kan? Ini dia, dalang dibalik semua ini. Kalau kau ada masalah, hadapi aku saja. Aku, Shenqi, bukanlah orang yang suka menyusahkan orang lain. Tapi aku ingin kau sujud dan mencium kakiku seperti anjing. Saya sedang mempertimbangkan apakah akan terus mengejarnya. Akan. Boleh. Bukan ingin terkenal. Baru benar. Xieling, aku tidak tertarik pada kekuatan spiritualmu, tapi aku akan mengirimmu ke neraka. Apa yang kau lakukan? Kusuruh kau pergi. Meskipun syuting harus berhenti selama 3 hari. Aku akan mengirimmu ke neraka dengan tanganku sendiri. Baiklah. Tunggu, aku akan menelepon sekarang. Panggilan terputus. Bagaimana kalian para investor baru tahu sekarang? Sekarang masih ada waktu untuk menyesal. Tapi aku akan membuatmu berlutut meminta maaf di depan wartawan. Dan kau, sutradara Wei. Ada apa? Konferensi persnya masih dilanjutkan? Dilanjutkan. Tentu saja dilanjutkan. Aku ingin melihat. Bagaimana pasangan kekasih ini akan melanjutkan semuanya. Saya benar-benar tidak keberatan memukulmu sampai ke ibu kandungmu. Oh, tidak benar.
Dari mana kamu punya ibu kandung? Kamu hanya anak haram dari keluarga Shen. Ulangi. Teman-teman wartawan, 3.000 tidak akan menghentikan syuting hanya karena kemudahan. Saya akan menambah investasi. Biarkan 3.000 dimulai lagi. Kenapa harus membiarkan 3.000 dimulai lagi? Kau hanyalah seorang sutradara. Kau sama sekali tidak punya hak itu. Kau hanyalah seorang sutradara. Kau sama sekali tidak punya hak itu. Semua orang seharusnya sudah menerima undangannya. Wah. Tianding adalah grup hiburan internasional yang terkenal, Tianding. Grup Tianding akan berinvestasi penuh sebesar 3.000. Kamu masih bisa membiarkan grup Tianding terus melanjutkan? Hanya berdasarkan status saat ini. Apa yang kalian dengar, teman-teman? Kata Direktur Wei ternyata adalah presiden saat ini dari Tianding. Ini adalah rahasia terbesar di industri hiburan dalam 3 tahun terakhir. Tuan Shen. Kau mungkin belum tahu kalau grup Shen memiliki koneksi rahasia. Tidak mungkin. Tuan Muda Shen, kedatanganmu hari ini untuk membela Nona Wen. Kau telah menyinggung koneksi rahasia itu. Masih bisa pulang hari ini? Pergi. Kau pergi sana. Para wartawan. Syuting film 3.000 akan berlanjut. Selanjutnya, Nona Yelin akan menjadi tokoh utama wanita kita. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku kira kamu sudah menghilang. Apa yang kamu lakukan ini benar-benar membuatku merasa seperti badut. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Waktu kita kecil, aku tahu. Kamu dan Yelin pernah tinggal di sebuah panti asuhan waktu kecil. Kemudian kamu dibawa kembali oleh paman ke keluarga. Lin. Kamu ingat sekarang. Aku selalu mengira balas dendam ini adalah urusanku sendiri. Tapi kehadiranmu membuatku tidak siap. Kamu telah membantuku begitu banyak. Aduh. Kamu sudah menanggung terlalu banyak sendirian. Aku hanya ingin membantumu. Tapi aku bukan Yeling. Orang yang ingin kau lindungi bernama Yelin. Dia sudah meninggal. Aku hanyalah Yelin dalam lukisannya. Tapi kau adalah Yelin. Cepatlah berdiri tegak. Jangan menangis. Jangan takut, Yelin di dalam lukisan itu akan melindungimu. Tidak apa-apa. Dalam tulisanmu, kamu akan dilindungi. Kenapa jadi begini? Tidak apa-apa, aku sudah kembali. Kamu tidak sendirian lagi. Nona Ye, sekarang kamu adalah tamu istimewa di Tianding. Mencariku, seorang menir kecil. Untuk apa? Apa artinya ini? Seperti yang kau lihat, aku ingin mengajakmu menjadi kekasih baruku. Aku yakin harganya di dalam akan sangat memuaskanmu. Keberuntunganku 10 kali lebih banyak darimu sebelumnya. Kau akan sebaik itu? Tentu saja tidak. Aku butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Kamu meminta aku untuk menjadi pemeran pendamping bagi Yeling. Aduh, Ran. Dengarkan aku. Akhir-akhir ini, berita mengepungmu. Dalam waktu dekat, sumber daya bagus akan datang padamu. Aku tidak kekurangan uang. Tapi kamu, meskipun bukan karena uang, kamu terus saja jadi pemeran pendukung. 3.000. Maka kamu punya kesempatan untuk bangkit. Apalagi kamu. Asalkan ada di lokasi syuting. Aku bisa membuat dia benar-benar menghilang. Betul, benar. Sudah. Ayo pergi. Lihatlah, karena kamu peduli padaku. Aku akan memberimu tas ini. Kalau begitu terima kasih, Ran. Jika Wanran tidak bisa menyelesaikan syuting ini, aku akan memecatmu. Kakak, aku hormat padamu dengan secangkir teh. Ini untukmu.
Pura-pura baik. Kartu jangan terlalu banyak. Satu lagi. Ah. Aku rasa kamu sengaja melakukan itu. Apa kalau aku sengaja? Kenapa? Kalau kamu tidak mau menyiram air sesuai dengan naskah aslinya, bagaimana kalau kita ubah jadi ketua kelas saja? Satu lagi. Kakak, aku mewakili dengan teh. Kau sengaja membalas dendam. Ada apa lagi? Aku tidak pantas. Kita berdua akan lihat nanti. Bukan kau yang menguruskannya untukku. Dasar apa? Hanya karena kau sebelumnya menjelek-jelekanku. Aku terluka, kau pulanglah. Bukankah sudah tidak akan syuting lagi? Guan Dashan. Yelin, jangan sombong. Tanpa Wei Xiangnan, kau bahkan tak pantas menjadi pembantuku. Kau begitu hebat. Maka sekarang jangan syuting lagi. Ayo, ayo, ayo. Bagaimana bisa tidak memotret? Anak kami, Ran-Ran, sangat berdedikasi. Ah, wajahku. Air, Ran-Ran, Ran-Ran. Naik ambulans, Ran-Ran. Aku tidak tahu kalau di gelas itu ada air panas. Apakah kamu baik-baik saja? Saya tahu, kalau tidak mungkin hanya terbakar sedikit seperti ini. Kamu ingin? Tidak, rasanya sudah tidak enak. Microsoft sekarang sedang disorot. Karena kasus perundungan di tempat syuting. Sekarang popularitasnya tidak bisa turun. Ayo lihat ke sana. Pemimpin kelas membuka pintu. Awalnya hanya suasana yang sederhana. Tidak disangka Yelin tiba-tiba mengubah skenario. Bahkan langsung menyiramku dengan air panas. Segera matikan siaran langsung. Ternyata, Presiden besar Tian Ding Group juga takut dengan opini publik. Tidak, kecuali kau kembalikan peran utama perempuan kepadaku. Tidak mungkin. Keamanan pribadi saya sekarang terancam. Sebelum mereka menyerbu masuk, saya akan membocorkan semua yang saya tahu. Flash drive ini berisi bukti tentang Yening yang tidur dengan Wei Xiangnan untuk naik jabatan. Bukti apa? Saya juga ingin tahu. Bagaimana kalian bisa masuk? Jangan kira saya takut sama kalian. Di sini saya punya bukti hitam tentang kalian. Bukti hitam apa? Buka dan lihat. Buka. Ran-Ran, semangat. Kami mendukungmu. Tidak berani buka, kan? Sedang berbohong lagi. Kenapa semuanya hilang? Lin. Kau tidak apa-apa kan? Ada apa? Penata rias bilang tanganmu terbakar. Semuanya hilang. Rekaman CCTV pun tidak bisa kulihat. Flash disk juga selalu ada di tanganku. Bagaimana mungkin semuanya hilang? Yang kau maksud itu ya? Ini harus kuucapkan terima kasih kepada Guru Zeng. Aku membayarnya 10 kali lipat lebih mahal untuk menjadi manajerku. Benar kan, Guru Zeng? Mulai sekarang, kau mengkhianatiku. Ye Liang, apakah kamu masih ingat aku? Gila. Kamu keluar dulu. Hahaha. Kamu juga cuma seorang pelacur di dunia hiburan, tanpa aku. Mana mungkin kamu punya posisi seperti sekarang? Wei, dulu kamu yang berlutut memohon padaku supaya aku membantumu. Sekarang kamu malah menyalahkanku. Semua salahmu. Sekarang nama Zheng Jianchuan di industri benar-benar hancur. Aku rasa tidak ada yang berani menggunakan jasanya lagi. Bukan hanya kata-kata yang diucapkan pejabat di ruang siaran yang menarik perhatian. Di ponsel pejabat. Setelah aku membuka ponselnya, aku menemukan bahwa dia memiliki hubungan finansial yang erat dengan Zheng Jianchun dan Wen Jia. Mama.
Apa kalian tidak mau aku lagi? Kamu ingin meninggalkan aku lagi? Ran, jangan bicara sembarangan. Lihatlah dirimu sekarang. Aku seperti apa? Tanpa aku. Keluarga Wen sudah bangkrut sejak lama. Kalau begitu, pergilah cari mereka untuk membantumu. Keluarga Wen tidak pernah memelihara orang yang tidak berguna. Dan di antara ini, Wen Ran berperan sebagai hadiah. Jangan sampai rumah digadaikannya. Aku tidak tega melakukannya. Diam. Lubang ini tidak bisa ditutup. Kita berdua akan dipenjara. Kalian berdua jangan khawatir dulu. Anran di tengah-tengah yang menjadi perantara. Membuat Zheng Xianchun dan keluarga Wen membuka perusahaan bersama. Dulu. Mereka menandatangani kontrak dengan banyak pendatang baru. Seraya menjalankan bisnis prostitusi. Mereka menjadikan Wen Ran dan para pendatang baru sebagai hadiah. Untuk membuka hubungan. Dan menyelesaikan masalah keuangan keluarga Wen. Wen Jia menghasilkan uang, dan juga membuat Anran menjadi bintang papan atas. Tapi mereka sama sekali tidak peduli dengan kematian gadis-gadis itu. Jadi, kamu seharusnya menyelamatkan yang lain pada umumnya. Kenapa melakukan ini? Saya ingin membantu gadis-gadis itu, dan membuat Wen Daosue serta Wang Lin menerima hukuman. Aduh, benar-benar bagus sekali Wei Dao memberi kesempatan kepadamu. Ran, nanti minta maaf dengan Wei Dao yang baik ya. Aduh. Ada apa ini? Mobilnya mogok. Baru saja bertemu, langsung dibatalkan begitu saja. Wei Dao ini benar-benar tidak dapat diandalkan. Ah. Siapa? Ini siapa hahaha? Tuan Wen. Tuan Wen menyuruh kita menemani orang-orang kaya itu. Apakah jangan-jangan para gadis yang sudah meninggal itu kembali? Jangan bicara omong kosong. Mereka bunuh diri. Aduh, kumohon. Kami juga bermaksud baik memperkenalkan kalian kepada orang-orang kaya. Semua orang keluarga Wen pantas mati. Luo ya bukan putriku. Aku ingin bercerai dengannya. Aku tidak pantas mati. Wen Xiaosui, kau bajingan. Cerai. Bercerai denganku? Kau mimpi. Kau wanita jahat, aku jijik melihatmu. Kamu bilang setan. Anak siapa sebenarnya aku ini? Kalau bukan anakmu, coba lihat. Apakah kamu punya kemampuan itu? Berani kamu memukulku. Kamu sampah, Kasim hidup. Aku yang harus menjalani hidup menjanda selama lebih dari 10 tahun. Biar kamu pukul aku. Biar kamu pukul aku, biar kamu pukul. Keluarga kami sampai seperti ini. Itu karena kamu bilang cerai. Tidak cerai, cerai. Sangat kejam, masing-masing setengah. Baiklah, aku biarkan kamu keluar tanpa apa-apa. Aku tidak percaya padamu. Berhenti. Benar saja, keluarga Wen. Hanya orang yang berguna yang akan diperhatikan. Keluarga Du tidak menginginkan Ran lagi. Bawalah dia kembali. Ran. Ada apa denganmu? Dia hanya pingsan karena terkejut. Kami Ran memang bintang besar. Yiling benar-benar yang kamu rusak. Ran,
Dia sudah tidak menginginkannya lagi. Cepat bawa dia pergi. Dia sudah tidak menginginkannya lagi. Bukankah kamu bilang harganya naik 10 kali lipat? Kamu, apakah kamu masih punya hati? Saya tidak punya hati. Sudahlah. Ayo pulang dulu. Saya akan lawan kamu. Jika kamu ingin menyerang saya, kamu itu 1 sen pun tidak akan kamu ambil dari saya. Apalagi berharap saya bawa pulang. PFFT, gak ada pintunya. Cepetan bawa orang itu ke sini. Ternyata kamu. Aku baru saja berpikir kenapa akhir-akhir ini begitu sial. Kalian yang merencanakan ini semua. Cepetan bawa orang itu dan pergi. Aku pergi. Cepetan tidur di lantai. Jual lagi 50 juta. Kalian menjualku 50 juta yuan-yuan. Dengarkan penjelasanku. Diam. Aku tidak mau mendengarkanmu. Ran-Ran, kau benar-benar putri kami. Dulu aku hilaf telah menjualmu. Bagaimana mungkin aku putri kalian? Hahaha, aku adalah putri tertua keluarga Wen. Aku adalah bintang besar. Hahaha. Hukuman yang mereka terima masih belum cukup. Aku akan selalu membantumu. Aku hanyalah orang yang belum dewasa. Apakah ini benar-benar layak? Layak, membantumu seumur hidup pun layak. Mengapa? Seratus tahun kemudian, aku akan dimakamkan bersama. Li Xiangnan, sampai di sini saja. Kita sudah berpisah. Wen Daoshui mengumumkan bahwa akan menikah dengan keluarga Shen. Aku setuju. Aku tahu kamu ingin menghancurkan mereka dengan pernikahan itu. Tapi kamu sekarang. Ling Ling, ibu ingin membawamu untuk bertemu dengan Aci. Nyonya Shen. Semua ini karena kami terlalu memanjakan Wenran sebelumnya. Itulah sebabnya pernikahan antara Ling Ling dan Aci tertunda terus. Tuan Wen, karena hubungan dua keluarga ini gagal. Maka biarkan saja. Ah, tidak, tidak, tidak. Dikatakan bahwa lebih baik menghancurkan 10 rumah. Kuil tidak akan membatalkan pernikahan, kan? Tuan Wen. Awalnya aku ingin memberi Anda sedikit muka. Meskipun aku, nenek tua ini, sudah tua. Tapi aku tidak pikun. Sekarang ingin menikah dengan keluarga Shen saya. Tapi, takut masalah perceraian kalian akan mempengaruhi harga saham. Yushu, antarkan tamu. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Grup Tianding sangat mendukung para pekerja migran kita. Tuan Wen, jangan bicara lagi. Masalah anak-anak biarkan mereka yang urus. Ling Ling. Ling Ling, saya dengar dari sekretaris bahwa kamu ingin menikah denganku. Tuan Shen. Saya ingat dulu kamu yang ingin menerima ikatan pernikahan itu, kan? Ling 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 Ling. Saya salah, dulu saya ditipu oleh Wen Ran. Orang yang ingin saya nikahi selalu kamu. Saya bersumpah. Bersumpah, kamu tidak tahu. Sumpah pria itu sama saja dengan anjing menggonggong. Ling Ling. Tolonglah. Percayalah padaku untuk yang terakhir kali. Aku mohon padamu. Apapun yang kamu katakan, aku akan ikuti. Sekarang hanya ada kamu. Baiklah. Maka aku beri kamu kesempatan terakhir.
Lily. Aku tidak setuju dengan pernikahanmu dengan Shenchi. Lingling adalah tunanganku. Sama-sama. Percaya atau tidak, aku bisa membuat keluarga Shen bangkrut. Ayo, aku takut apa? Aku tutup mulut. Terima kasih. Tapi aku menikah dengan siapa? Yelin. Apakah aku benar-benar tidak memiliki kesempatan lagi? Maafkan aku. Maafkan aku. Aku tidak ingin menarikmu ke dalam jurang ini juga. Lingling. Apa kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Aku ingin merancang sendiri lokasi pernikahannya. Semua terserah padamu. Kumohon padamu, lepaskanlah kami. Apa? Aku memanggilmu, kau dengar. Kau mendengar seseorang berbicara? Apakah mereka sudah kembali? Jendelakah belum tertutup rapat? Jangan berbicara sendiri. Ah, ini Tuan Besar. Tuan Besar, apakah ada sesuatu yang tidak bersih di rumah kami? Ah, saya takut kami terjebak dengan roh merah dan putih. Sekarang, roh putih memiliki dendam yang kuat. Harus ada ritual untuk mengatasi ini. Wah, Tuan Besar memang hebat. Beberapa waktu lalu raut wajahmu terlihat sangat mahal. Mungkin saja akan ada kabar baik, hahaha. Iya, iya, iya. Aduh, Tuan. Putri saya akan segera menikah. Kalau begitu saya punya cara untuk mengatasinya. Kalian kosongkan meja ini ya. Ini adalah suami. Mengapa kamu mengganggu posisi tuan rumah dan tamu? Dengarkan dulu penjelasan sang master. Meja ini kosong, biarkan istri duduk. Posisi tuan rumah dan tamu harus dipertahankan. Biar roh itu juga merasakan kebahagiaan. Dengan begitu, bisa mengubah nasib buruk. Saya paham. Saya paham. Ini saya. Selama kau mau, aku akan selalu membantumu. Inilah pernikahan yang diatur oleh keluargamu, keluarga Wen. Ibu mertua, ini semua demi kebaikan kita. Demi kebaikan kita. HMPH, kupikir kau ingin menginjak-injak harga diri keluarga Shen kita. Seandainya aku dari keluarga Shen, aku akan membatalkan pertunangan di tempat. Iya, iya. Siapa yang akan membuang anak orang kaya begitu saja? Dengar-dengar, keluarga Wen sedang dihantui. Jangan bicara sembarangan. Hari yang sangat bahagia. Benar juga. Wen Wan bahkan berani pergi ke Taiwan sendirian. HMPH. Hari ini kalau kamu tidak memberi penjelasan padaku, pernikahan ini jangan diteruskan. Kita bisa bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Iya, ibu mertua. Hari yang bahagia seperti ini tentu kami tidak akan begitu. Yang diminta datang. Pernikahan memakai bantuan. Keluarga kami benar-benar mengalami masalah. Aduh. Ah.
Wen Daosui. Ada apa sebenarnya ini? Aku tidak akan berani lagi. Ampuni aku. Aku bukan lagi keluarga Shen. Saya sudah bercerai. Apa yang terjadi? Sekarang karena sudah selesai berduka. Jika harus mati, biarkan orang-orang dari keluarga Shen yang menggantikan mereka. Iya, iya, iya. Juga Yelin dan Wenran. Bawa mereka pergi. Bawa pergi, bawa pergi. Hahaha, balasannya. Semua ini balasannya. Ran. Kau harus tenang. Saat kau menguburku dulu, kenapa kau tidak tenang? Saat kau memenjarakanku di keluarga Wen, kenapa kau tidak tenang? Aku tidak tahu apa-apa. Kalau mau menyalahkan, salahkan Wang Ning. Kamu bisa tidak tahu apa-apa. Itu kamu yang mengirim aku ke tempat tidur para pria tua itu. Aku tahu aku salah. Karena kami membesarkanmu lebih dari 20 tahun, tolong ampuni kami. Kenapa aku harus mengampunimu? Saat kalian berdua membutuhkan aku, kalian menjagaku dengan baik. Tapi saat tidak, kalian membuangku. Benarkah? Ingin balas dendam? Cari saja dia. Wanita kejam. Kalau saja kau tidak membeli saham Microsoft di belakangku dulu, mungkin aku tidak akan seperti ini sekarang. Aci. Kalian tahu bagaimana hidupku akhir-akhir ini? Orang tua pecandu alkohol itu, dia cuma binatang. Dia cuma binatang. Tahan. Dan kamu merasa berhak untuk meninggalkan aku? Dengar penjelasanku. Aku tidak meninggalkanmu. Penjelasan apa yang kamu maksud? Cukuplah kamu. Ini semua perbuatanmu sendiri, bukan? Tapi, kamu demi nama, demi uang tega memaksa begitu banyak gadis tak berdosa sampai mati. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Aku, hahaha. Aku. Apa yang terjadi? Jelaskan padaku. Shenqi. Kamu. Shenqi, kenapa kamu masih hidup? Kenapa memainkan peran orang jahat itu? Kenapa? Sekarang kita tidak punya apa-apa lagi. Bukan begitu. Kamu bilang akan menikahiku. Asalkan kamu menikahiku, aku bisa membantumu mencari uang. Siapa namamu? Siapa namamu? Ling. Ling, jangan pergi. Aku mohon, tidak seperti itu. Bukan begitu, kamu bilang aku satu-satunya tunanganmu, aku satu-satunya. Tadi aku melindungimu dari pisau, kan? Kenapa sampai sekarang kamu belum kembali? Aku tidak pernah menjadi alatmu untuk merebut kekuasaan. Jason, kamu sudah mati, Jason. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Hati-hati. Semua mati. Semua harus mati, Yanling. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah balasanmu. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, kamu juga jangan harap bisa. Mengapa harus bodoh seperti ini? Kali terakhir kau tidak bersamaku. Kau bahkan tidak tahu betapa. Aku hanyalah kereta yang tergeletak di rel. Aku sama sekali tidak pantas untukmu. Kau dengar, Taininglah iblisnya. Dialah yang menyebabkannya. Keluarga Wen sedang kacau karena dia. Hahaha, berlutut. Berlutut? Lepaskan aku. Aku tidak melakukannya. Maafkan aku. Maafkan aku. Dialah pelakunya. Seharusnya aku tidak menyeretmu ke dalam ini, maafkan aku.
Pastikan kau tetap hidup. Pasti hidup dengan baik. Saya pasti akan menang. Tidak, 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 jangan. Lin Lin, jangan takut. Saya akan melindungimu. Maafkan saya. Shenchi tidak dapat diselamatkan. Itu ditandatangani langsung oleh Nyonya Shen. Menyerah saja. Keluarga Shen menemukan kembali anak haram mereka yang hilang selama bertahun-tahun. Perempuan murahan, kau berani menipuku? Apa yang telah kulakukan untukmu? Kau masih akan mengungkapku? Kau berani memukul. Bunuh saja aku. Bunuh saja aku, pukul saja. Soyang. Aku kadang berpikir, apa aku telah melakukan sesuatu yang salah? Ini memang akibat perbuatanku sendiri. Hasilnya adalah pilihan mereka sendiri. Aku tidak salah. Kenapa kamu tidak mau aku? Cai Sukun tidak mati. Dia pernah bilang dia akan menikahiku. Aku harus memberikannya. Tidak ada yang bisa membantuku. Tidak ada yang bisa. Selamat datang di neraka.